Halo guys, jadi dalam kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami, yaitu tentang bagaimana pengertian desain dari sudut pandang mahasiswa BINUS Malang. Apa itu pengertian desain? Pengertian desain adalah kegiatan kreatif untuk merancang sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Kata desain adalah kata baru dalam bahasa Inggris, design, yang sebetulnya kata rancang atau merancang. Kata rancang atau merancang adalah terjemahan yang dapat digunakan. Namun, dalam perkembangannya, kata desain menggeser makna kata rancang, karena kata rancang tersebut tidak dapat mewadahi kegiatan, keilmuan, keluasan, dan pamer profesi atau kompetisi desainer. Namun, pengertian desain tidak hanya sesederhana itu, karena desain terbentuk dari berbagai konteks pembentuknya, mulai dari prinsip, tujuan, fungsi, bahkan ke faktor ekstrinsik lain seperti penerimaannya secara sosial. Pembuatan karya desain pasti menggunakan prinsip dan tujuan desain agar makna yang terdapat di dalam karya bisa tersalurkan ke orang yang melihatnya. Meskipun pengaplikasiannya di berbagai macam media, prinsip dan tujuan desain digunakan dengan cara yang berbeda-beda di setiap medianya. Selanjutnya, apa peran desain pada masa kini? Pada zaman sekarang banyak orang yang belum tahu tentang desain. Banyak orang yang masih meremehkan desain. Banyak sekali kasus-kasus di mana peran seorang desainer sangat diremehkan. Contohnya seperti 2 kasus WA yang saya temukan di Google ini. Yang pertama, ini ada pelanggan yang ingin membuat logo pada perusahaan travel. Chatnya isinya seperti ini. Mas, bisa buatin logo buat perusahaan travel? Boleh mas, silakan. Mau wawancara kapan? Harganya berapa mas? 15 juta, sudah termasuk riset, pembuatan GSM, akomodasi, dan revisi. Mahal amat, 500 ribu ya? Kok dirit doang, sombong amat. Maaf mas, silakan cari orang lain saja. Kami hanya menerima jasa desain profesional. Untuk budget segitu pergi ke percetakan saja. Terus yang kedua ada dari WA juga. Jadi ceritanya si pelanggan ini mau membuat poster. Lalu dia ngechat, Mas, masa bayar sih mas? Cuman bikin poster gitu doang. Maaf bu, kalau pesan sama saya memang berbayar. Jasa saya tidak gratis. Sombong amat mas, padahal bisa nambah pahala kalau saling membantu. Saya doain semoga Allah membalas kebaikan mas jika mau membantu saya. Jadi 2 kasus itu udah membuktikan bahwa desainer sekarang sangat dianggap remeh. Setelah melihat sedikit contoh dari banyaknya kasus tadi, terbukti bahwa masih banyak orang Indonesia yang tidak menghargai desain karena mereka terlalu meremehkan dan mereka tidak sadar bahwa berbagai macam hal yang ada di sekitar kita sendiri itu menggunakan desain. Padahal untuk zaman sekarang, desain itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena desain banyak berperan di bidang apapun. Semua yang ada di Indonesia atau di dunia pun semua bahkan menggunakan desain seperti logo toko, poster, banner, dan berbagai macam media lain. Semua menggunakan desain. Desain memiliki tujuan dan prinsip. Maka dari itu desain kenapa dibilang sesuatu yang paling penting buat untuk bisnis yang ada di dunia ini. Dengan masalah ini seharusnya kita bisa mulai dari mahasiswa untuk bisa mengerti desain, karena mahasiswa adalah salah satu yang bisa menerapkan desain pada pembuatan karya mereka. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan seberapa banyak sih mahasiswa BINUS Malang tahu tentang pengertian desain. Banyak mahasiswa BINUS Malang mengerti desain hanya pengertian pada umumnya saja.
Pengertian desain seharusnya tidak sesederhana apa yang mahasiswa tahu. Tujuan dan prinsip desain pun seharusnya juga wajib diketahui, terutama oleh mahasiswa, sehingga karya-karya yang dibuat oleh para desainer bisa lebih dihargai. Lalu selanjutnya, di mana sih mahasiswa BINUS Malang mengaplikasikan desainnya? Di sini kami sudah membuat pertanyaan mengenai biasanya Anda mengaplikasikan desain di mana. Nah, dari gambar ini terbukti bahwa pengaplikasian setiap orang berbeda-beda. Di sini kebanyakan orang mengaplikasikan desain dengan membuat poster, lalu logo menempati di urutan kedua, urutan ketiga ditempati fotografi, dan yang terakhir video. Berikutnya, di dalam desain terdapat tujuan dan prinsip desain. Apakah kebanyakan orang menggunakan itu saat membuat karyanya? Nah, dilihat dari sini, dari gambar ini, terbukti bahwa prinsip dan tujuan desain digunakan dalam membuat sebuah karya oleh banyak orang. Lalu sebagian orang terkadang menggunakan prinsip dan tujuan desain, tetapi ada juga orang yang tidak menggunakannya. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai apa itu pengertian desain, lalu apa peran desain pada masa kini, lalu seberapa banyak sih mahasiswa BINUS Malang tahu tentang pengertian desain. Lalu ada lagi di mana mahasiswa BINUS Malang dapat mengaplikasikan desainnya. Dan yang terakhir tadi, seberapa banyak sih orang yang menggunakan prinsip dan tujuan untuk membuat desainnya, seperti itu. Oke, sekian sekali lagi, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.